Terus apa di surga dikasih jodoh? Iya, contoh Ibunda Maryam. Ibunda Maryam itu dia nggak punya jodoh sampai dia meninggal dunia habis melahirkan Isa. Dia nggak mempunyai jodoh. Nanti Ibunda Maryam, kemudian Maryam bintu Imran akan dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan dengan imannya beliau. Dan tidak ada laki-laki itu kecuali adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Ibunda Maryam nanti menikah dengan beliau, dinikahkan dengan beliau. Jadi tidak ada yang jomblo, karena dalam surah Al-Baqarah jelas walahum fiha azwajum mutahharah. Di dalam penduduk surga itu semuanya ada pasangan-pasangan yang disucikan oleh Allah. Jadi tidak ada yang sendirian. Nah, katanya surga itu kan ada tingkatan-tingkatan. Iya. Bisa kayak apartemen lah, ada lantai-lantai gitu kan. Dan katanya kalau kita di bawah nggak bisa ke atas, ke atas bisa ke bawah. Enggak, yang bawah bisa ngeliat ke atas atau bisa ngeliat bawah. Enggak, bisa nggak dia mengunjungi siapa? Bisa, yang tadi yang setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat saling ngumpul di pasar. Walaupun dari lantai bawah. Iya, walaupun dari kelas ekonomi sampai VIP itu nanti akan ketemu. Ada saat tapi ada kemungkinan mereka ada lirikan nggak ada ya? Ada. Allah sudah hambur semua rasa hasad. Ghillal lil ladina amanu sudah dihapus oleh Allah. Ghil itu kan penyakit kotornya hati di dunia. Nggak nyampe hilang. Nggak nyampe. Nggak ada. Cakep nih kayaknya. Ada. Ustaz, tanda taubat kita dijabah sama Allah itu seperti apa? Simple. Ada orang yang bertobat, sebelum bertobat dia membuka aurat. Setelah bertobat dia menutup auratnya. Itu berarti taubatnya telah diterima oleh Allah. Ada orang bertobat ketika dia minum khamr. Setelah bertobat Allah jadikan omongannya jadi lembut, baik sama ibunya. Sebelumnya ketika minum khamr dia sering membentak-bentak ibunya. Kalau ada perubahan yang baik, maka itu tanda diterimanya tobat manusia. Jadi filosofnya tobat itu kalau diterima akhi, itu kayak magnet yang ditarik itu ketaatan dan kebaikan yang lebih besar. Kalau ada orang yang lebih baik setelah dia bertobat, berarti amalnya diterima oleh Allah. Allah senang, Allah jadikan hatinya menarik ketaatan yang lebih besar. Itulah tanda diterima tobat seseorang manusia. Tapi memang surga itu ada tingkat-tingkatan. Ada tingkatnya. Yang paling tinggi miliknya Rasulullah dan para nabi dan para rasul. Kenikmatannya berbeda. Kenikmatannya berbeda. Kalau Allah, jadi gini, ada yang menanya sama saya, Ustaz, kalau di surga itu bertingkat-tingkat kenikmatannya, berarti nggak adil loh. Loh, justru karena Allah adil, karena keadilan Allah jadi kan beda-beda. Karena tingkat amal kita kan beda-beda. Ya kan? Kalau ada orang kerja 30, misalkan 24 jam dalam satu hari, dia bayarannya sama dengan yang 1 jam, itu kan itu nggak adil. Allah itu jadikan surga itu bertingkat-tingkat karena justru keadilan Allah. Tapi yang paling indah tidak ada rasa hasad terhadap nikmat yang didapatkan dari saudaranya ketika lebih tinggi. Karena tidak ada lagi nanti berlomba-lomba di dalam surga itu tidak ada. Terus ada memang katanya aku baca di itu orang yang malah nggak masuk surga, masuk neraka, digantung dulu di Al-A'raf. Kalau surah Al-A'raf itu ada nggak? Ashabul A'raf itu apa? Ada, salah satunya orang-orang yang mereka ketika berjihad, kemudian dia durhaka sama orang tuanya. Ketika dakwah gitu katanya. Kenapa? Sholat aja nggak peduli. Ya, soleh sendiri gitu. Iya, soleh sendiri. Ada di tempat-tempat yang di situ. Dia tidak berada di dalam neraka, dia tidak masuk ke surga. Karena di dalam neraka karena dia beramal soleh, tidak masuk ke surga karena dia melakukan satu dosa. Dan sampai enggak, bukan manzilah, dia di tempat Araf, enggak, bukan manzilah. Lebih baik sholat hajat dulu atau tahajud? Dia ditempatkan di situ sampai nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Tapi dia nggak disiksa di situ. Enggak, dapatnya kapan syafaat? Ketika dia layak mendapatkan syafaat dengan dua syaratnya. Satu, izin dari Allah, dan kemudian orang itu memang layak mendapatkan syafaat. Itu namanya Ashabul A'raf. Salah satunya ada orang-orang yang mereka ada di Araf itu, mereka lah yang nanti akan surah Araf itu ya. Salah satunya Araf ini makanya nggak masuk surga, tapi katanya dia bisa ngobrol sama orang surga dan neraka. Kalau itu saya nggak ngerti. Coba alam. Nggak ada. Tanya lagi tuh, lebih baik sholat hajat atau tahajud? Tahajud lah. Tahajud. Kalau kita ingin butuh sesuatu, banyak-banyak istikharah aja. Banyak berdoa kepada Allah supaya dimampukan keinginan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahajud sepertiga malam terakhir itu the best. Ya, Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya, saya pernah mimpi melihat neraka dan surga, mimpi melihat hari kiamat dan sholat di Masjidil Haram. Apakah itu sekedar bunga tidur atau apa? Tidur itu dalam riwayat Muslim ada 3, datang dari Allah, datang dari syaitan, dan apa yang sering kita pikirkan.
Tapi kalau kita melihat bahwasanya surga dan neraka itu belum ada satupun orang yang melihatnya kecuali Rasulullah. Makanya dalam satu hadis Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi balil bashar. Surga itu tidak ada satupun mata yang pernah melihatnya, telinga yang pernah mendengarnya, dan hati yang pernah terlintas secara jelas. Artinya berarti selain Rasulullah tidak ada yang mampu melihatnya. Kalau kita bermimpi seakan-akan itu melihat surga dan neraka, mungkin itu ada husnudon, sinyal dari Allah bahwasanya hidupnya kita harusnya mengingat tentang surga dan neraka. Tidak usah diinterpretasi dan ditakwil terlalu jauh. Iya. Ini ada cerita orang itu pernah mati suri, terus di dalam mati surinya ngomongnya dia pernah melihat surga sama neraka. Mati itu nggak ada mati suri ya sih. Mati yang mati. Karena dalam surat Al-Mulk jelas alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan mati. Berarti sebenarnya dia masih hidup. Cuma karena medis saat ini kan ilmu medis kan berkembang. Nah, belum tahu kalau itu masih hidup, disangkanya mati karena memang terbatasnya ilmu medis. Karena belum ada, maka dihadirkan sebuah definisi mati suri. Padahal dasarnya dia hidup. Tapi kalau dia belum tahu, iya, karena ilmu kedokteran kan cepat kan, dia kan berproses terus. Mati suri juga mimpi kadang lihat ada putih. Enggak gini, kita nggak usah ngeliat itu pun kan kita sudah yakin. Iya enggak? Kita misalkan tidak pernah mimpi surga neraka, kita pun sudah yakin kan bahwasanya ada surga dan ada neraka. Ini cerita kalau pas dalam keadaan itu tuh dia ada posisi di telaga paling putih. Itu pun sudah kita baca di dalam dalil, dan apa yang kita baca di dalam dalil itu sudah cukup mewakili semua keimanan kita. Artinya bisa kita yakini bahwa omongannya itu yang benar ya Pak? Ya, nggak bisa kita benarkan, nggak bisa kita salahkan. Ini makin ribet. Oke, bagaimana cara menasihati orang tua, Ustaz? Agar dia mau sholat satu, mendoakan. Dua, mengajak ngobrol dari hati ke hati. Ketiga, ngasih hadiah. Ada seorang ikhwan di Semarang, orang tuanya tidak sholat, kemudian dihadiahkan flash disk, ditaruh di mobilnya. Orang tuanya asalnya nggak dengar, sekali dengar, dua kali dengar, tiga kali dengar. Dengan asbab flash disk isi kajian itu, akhirnya orang tuanya sholat. Kadang-kadang orang tua kita tidak sholat karena kurang sabarnya kita ketika menasihati mereka. Jangan celah kegelapan. Kalau belum kita nyalakan lentera untuk menerangi. Ustaz, kalau anak kita meninggal setelah dirawat 10 hari, nanti kita diketemukan nggak ya? Insya Allah ketemu. Insya Allah ketemu. Orang yang di surga dan orang yang di surga itu bertemu, diceritakan dalam Quran ada 4. Ada yang ketemu di dunia, tidak bertemu di akhirat. Itu orang-orang kafir, ketemu di dunia, tidak bertemu di akhirat. Contoh Abu Lahab dengan Ummu Jamil, nggak ketemu. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bi banihi. Orang-orang kafir itu nanti menggadekan, ini anak saya, ini bapak saya, ini istri saya, ini cucu saya. Masukkan mereka ke neraka semua ya Allah, kecuali saya. Tapi tidak bisa. Makanya orang kafir itu ketemu di dunia, tidak ketemu di akhirat. Ada yang kedua, tidak ketemu di dunia, ketemu di akhirat. Surat An-Nisa 69. Yaitu kita sama Nabi. Kita tidak pernah ketemu Rasul, tapi kalau kita setia ngikutin Rasul, kita akan bertemu dengan Rasulullah, Abu Bakar, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Adam, semuanya ketemu. Kalau kita ngikutin, kalau kita masuk surga, kita akan ketemu. Ketemu walaupun di kelas bawah pun ketemu Nabi. Surat An-Nisa 69. Yang ketiga, ketemu di dunia, bertengkar di akhirat. Surat Az-Zukhruf 67. Siapa itu? Keluarga muslim, beriman kepada Allah, tapi mereka saling membiarkan kemaksiatan terjadi pada keluarganya. Istrinya buka aurat, diem. Anaknya digondol laki-laki, dizinai, diem. Dayus. Ketarik juga. Iya, nanti enggak, nanti bertengkar deh. Bertengkar. Kenapa bapak dulu enggak ngingetin saya untuk nutup aurat? Gara-gara saya enggak nutup aurat, saya akan dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka. Iya. Suami sama istri. Iya, semuanya. Jadi istri juga nuntut suaminya. Iya, semuanya. Kenapa nggak ingat? Iya. Anak juga nuntut kalau nggak dididik sholat ya. Kalau masukin sekolah saya nggak ada belajar sholatnya, mungkin nggak dia ngaji. Pasti. Anak bisa menilai orang tuanya, walaupun orang tuanya sholat gitu. Walaupun orang tuanya sholat, ketika anaknya sampai mendapatkan pendidikan yang salah, orang tuanya akan dihisab dan anaknya akan menggugat. Karena bapakku masukkan aku ke sana. Karena bapakku tidak menyekolahkan aku kepada yang mendidik aku takut kepada Allah. Ada yang keempat. Terus anak yang spesial? Anak spesial kalau dia tidak, kalau dia kalau kemudian anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi spesial, tapi dia tidak berpikir, tidak memiliki akal, mentalnya ya dewasa.
maka dia nanti dalam satu riwayat ditanya cuma satu oleh Allah, "Ata'rifuni, kamu kenal saya enggak?" "Kenal engkau ya Allah." Langsung dimasukkan ke surga. Mereka tidak dihisap atas sholat, tidak dihisap atas puasa, karena hisap sholat, puasa dan ibadah bagi yang berakal. Makanya kalau orang tidak berakal, maka dia tidak dihisap oleh Allah. Dan Allah menggantinya dengan kenikmatan surga. Kenapa? Karena semua kebaikan dia di dunia ditahan oleh Allah ketika dia di dunia, dan diganti kontan ketika di akhirat. Tertancapnya durinya kita saja diganti sama Allah, apalagi diambilnya kesempatan mereka. Contohnya anaknya bapak, kakaknya saya, harusnya dia punya keluarga, harusnya dia bisa naik motor, harusnya dia bisa makan bareng-bareng dengan kita. Tapi karena ditahan oleh Allah menjadi ujian bagi dia, dia tidak bisa menikmati kayak kita. Ahlul bala ya, Iya. Ahlul afi, ahlul musibah. Ahlul musibah ya, masuk ya. Ahlul musibah. Mereka nanti menjadi ahlul Tapi musibah. mereka normal nanti dia. Iya pasti. Dan dia mengenali orang tuanya. Pasti. Dan bisa dapat syafaat nggak gitu? Pasti. Bisa. Dia bisa Selama orang tuanya ridho, sabar, maka anak-anak itu akan cerita, "Ini bapakku ya Allah, ini adalah ibuku yang dulu sabar ketika merawatku. Walaupun dipandang oleh manusia begini, walaupun dikomentari manusia begini." Jadi bapak itu sebenarnya sudah enak, satu anaknya sudah dijamin surga. Cuma saya, bapaknya harus memastikan kita ini masuk surga atau enggak. Kayak kakak saya gitu, kadang-kadang kan saya capek ya pak ya, pulang gitu, kadang-kadang pas berak gitu. Ya saya ngomong gitu, mereka itu justru malah yang selamat di akhirat. Siapa yang orang yang paling dia lihat paling banyak, itulah yang pasti akan dia sebut, "Ini bapakku, ini kakakku, ini masku, ini adikku, ini ibuku." Nah mereka lah nanti yang ngasih saya makan ya Allah, yang mereka ridho, mereka merawat saya, bahkan bertahun-tahun mereka sabar. Nah itulah, maka dengan itu Allah akan memberikan syafaat kepada orang tua yang bersabar. Anak meninggal saja, orang tua kalau sabar balasannya surga. Apalagi anak yang dalam kondisi cerebral palsy, Down syndrome, itu jauh lebih berat karena seumur hidup kita harus merawatnya. Kalau meninggal kan selesai. Jadi insya Allah Saya meninggal 2 bulan. Nah itu titipan tabungan di akhirat. Tapi kalau cerita dari